Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Arsi Kurniawan, NIM 19131161, D3 Teknik Elektronika, Politeknik Negeri Bandung. Di sini saya akan menjelaskan sedikit tentang sistem kendali yang telah saya rancang yang berjudul Sistem Kendali Posisi Jarak Human Following Carrying Robot menggunakan metode PID. Berikut penjelasannya. Baik, jadi pada video ini saya akan menjelaskan tentang alat yang telah saya rancang, yaitu sistem kendali posisi jarak Human Following Carrying Robot menggunakan metode PID. Oke, secara keseluruhan di video ini akan menjelaskan yang pertama ada tujuan, yang kedua deskripsi alat, yang ketiga diagram blok, yang keempat perancangan kendali PID, yang kelima tuning parameter dan uji gangguan. Oke, yang pertama jadi tujuan dibentuknya sistem atau alat yang telah saya rancang ini adalah yang pertama sebagai penerapan ilmu yang sudah dipelajari dalam mata kuliah sistem kendali lanjut. Yang kedua, memenuhi salah satu tugas akhir mata kuliah sistem kendali lanjut. Yang ketiga, merancang prototipe kendali jarak pada mobil pembawa barang dengan menggunakan metode PID berbasis Arduino Uno. Oke, selanjutnya deskripsi alat. Jadi deskripsi alat yang telah saya rancang ini atau sistem yang telah saya rancang ini, dia adalah sistem pengendalian jarak dan posisi objek menggunakan sistem kendali PID. Jadi pada saat terjadi selisih jarak dan posisi objek antara pembacaan sensor dengan set point yang diinginkan atau disebut terjadi nilai error, sinyal feedback tersebut akan diteruskan dan diproses oleh microcontroller Arduino Uno. Kemudian sensor akan melakukan pembacaan untuk mendeteksi sebuah objek, dan sedangkan satuan pembacaan sensor ultrasonik yaitu cm. Pada sistem kendali ini bekerja secara closed loop, yaitu jarak yang berasal dari error selisih dengan selisih nilai SV dan PV. Apabila jarak PV kurang atau lebih dari SV, maka motor DC akan bergerak untuk menyesuaikan jarak yang telah ditentukan. Jika kondisi robot ideal atau jarak sesuai dengan set point, maka robot akan berhenti. Kemudian output dari microcontroller Arduino Uno merupakan MV yang berupa sinyal PWM karena keluaran pin analog Arduino Uno yang akan dikirimkan ke aktuator motor DC melalui driver L298N untuk aktuatornya menggunakan berupa 2 unit motor DC. Berikut ini diagram blok. Jadi pertamanya kita akan menentukan dulu set point yang diinginkan. Kemudian set point akan dikirim ke controller yaitu berupa Arduino Uno. Kemudian Arduino Uno mengirimkan sinyal ke driver L298N yang kemudian diteruskan ke aktuator motor DC yang nantinya akan keluaran output yaitu berupa gerakan roda. Jika jaraknya masih belum sesuai dengan SV, maka akan terjadi feedback, yaitu feedback menggunakan feedback sensor ultrasonik dan sensor infrared yang akan dikirim kembali ke controller Arduino Uno. Kemudian berikut ini perancangan kendali PID. Jadi pada saat sebelum menentukan KPT-ITD, di sini sebelumnya menentukan dulu atau merancang kendali PID, yaitu dengan cara mencari KCR, PCR range gambar, dan PCR sinyal nyata. Berikut ini gambar responnya dan perhitungannya. Kemudian parameter PID. Jadi setelah tadi merancang parameter PID, didapatkan KPT-ITD dengan KCR 144 dan PCR 2,09. Jadi setelah
perhitungannya didapatkan KP sebesar 29,4, TI 1,045, dan TD 0,26. Kemudian setelah didapatkan nilai KPTI TD untuk respon awal, langsung diploter atau dilihat sinyalnya. Berikut ini sinyal dari respon awal PID dari sistem yang telah saya rancang. Dari respon ini didapatkan overshoot sebesar 106%, error steady state 0 cm, rise time gambarnya berupa sebesar 0,19 detik, dan rise time nyatanya 2,04 px, serta settling time-nya didapatkan 4,93 detik. Berikut ini perhitungan untuk mendapatkan overshoot, error steady state, rise time, dan settling time dari respon awal PID. Kemudian untuk mendapatkan respon yang lebih baik lagi, dilakukan tuning parameter PID, yaitu dengan mengubah KP-nya menjadi sebesar 17, TI-nya menjadi 0, dan TD-nya menjadi 0,5. Maka didapatkan respon seperti ini. Jadi tidak ada lagi terdapat overshoot, dan respon dari sistem ini pun semakin bagus. Itu didapatkan parameter overshoot sebesar 0%, error steady state sebesar 0 cm, rise time gambar sebesar 15,3 px, dan rise time nyatanya sebesar 1,4 detik. Kemudian settling time gambarnya didapatkan 1,42 detik. Kemudian settling time nyatanya didapatkan 2,07 detik. Berikut ini perhitungan dari tuning parameter PID untuk mendapatkan overshoot, error steady state, rise time, serta settling time-nya. Berikut ini merupakan uji gangguan pada sistem kendali posisi jarak ini. Diberi gangguan pada jaraknya agar bagaimana si sistem bisa mempertahankan posisinya agar tetap steady. Di sini terlihat ya, ya tadi sudah steady setelah diberi gangguan, kemudian diberi gangguan kembali, maka sistemnya akan kembali steady kembali. Ini gangguan besarnya. Baik, terima kasih kepada teman-teman dan rekan-rekan yang sudah menyimak penjelasan video ini. Kemudian terima kasih juga kepada Pak Verionika, yang dimana sebagai dosen sistem kendali lanjut di semester 4 ini, yang sudah membimbing dan memberikan ilmunya sehingga saya dapat merealisasikan sistem kendali ini. Terus kemudian terima kasih juga kepada teman-teman Bus Family, Neng Iwan dan Neng Upeh. Terima kasih juga kepada Rizky Ribowo yang sudah membantu saya dalam merealisasikan sistem kendali alat ini. Apabila ada salah kata atau kekurangan dalam video ini, saya mohon maaf. Apabila ada pertanyaan atau kritik dan saran, silahkan boleh di komen di bawah ya. Dari saya cukup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.